Bahkan kan di zakat profesi itu pernah dengar bahwa seorang karyawan yang memang itu udah dipotong tuh Gus. Gaji-gajinya? Iya, gaji-gajinya. Oh, dari gaji ya. Terus diakumulasi, dipotongnya kan tiap bulan tuh. Ya, Dan betul. diakumulasi dalam setahun itu nyampe nisab yang tadi Oh, yang gitu. disebutkan nisab tadi Ya, 85 gram 85 gram emas. tadi ya. Iya, Nah, iya, itu iya. tuh gimana tuh Gus? Oh, kalau untuk zakat profesi ya. Oh ya, Jadi gimana waktu tuh? itu pernah ngobrol sama Bang Dedeng nih tentang mustahik ya. Mustahil zakat ya. Kan pernah denger tuh pas ngobrol tuh habaib. Iya. Gitu. Sebenarnya dia itu berhak gak menerima zakat? Habaib. Sosok yang menjadi keturunan Rasulullah Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala. Nih, untuk habaib sendiri itu sudah langsung disindir oleh Rasulullah sendiri dalam hadisnya. Tapi ini Gus, ngomong-ngomong soal zakat nih Gus, ini rame nih, sebenarnya lagi rame soal salah satu lembaga Ya, yang ya di situ pokoknya ngurus soal zakat dan terindikasi kasus korupsi Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Majelis Kalestra. Iya. Alhamdulillah. Wah, ini udah lama nih kita baru kumpul-kumpul lagi Gus ya. Betul lah. Iya. Ini Gus, jadi orang sibuk. Iya. aduh, alhamdulillah ini. Udah lama banget nih. Kira-kira nih apa nih? Kira-kira apa ya Gus ya? Mau bahas apa lagi? Apa nih? Harus bahas kita mah puyuhan genah kita mah. Apa? Ada kotor begini. Iya. Oh, asik. Iya, iya, iya. Iyalah. Pakai Betul, betul. peci yang selalu jadi apa sorotan tuh gitu katanya orang muslim tapi jorok sementara anazopatu minal iman. Iya. Kebersihan sebagian dari iman. Benar. Kan tempat harus dibersihin, baju harus dibersihin, apalagi yang dibersihin. Termasuk pikiran. Pikiran harus dibersihkan. Betul, jangan overthinking, jangan banyak suzon sama orang lain gitu, betul. Dan banyak hal sebetulnya yang harus kita bersihkan. Hati juga perlu dibersihkan dari iri, dongki dan sebagainya. Hati tapi ada sabunnya Gus. Iya juga. Kalau baju ada sabunnya. Betul. Kebetulan nih di Alfa Kalestra Media ini kan ada deterjen buat cuci baju, cuci piring. Yang penasaran bisa langsung chat admin di direct message DM. Di DM silakan hubungi di bagian DM. Sama ngebersihin pikiran juga. Kemudian memang platform kita ya Majelis Kalestra Media ini untuk membersihkan pikiran-pikiran yang kata lain tersesat. Sepakat. Itu perlu dievaluasi betul. Betul. Selain itu juga kan ada yang perlu dibersihkan. Ini bisa nih kita angkat nih harta. Habis ya, Oh iya. Oh iya. Jadi kita kumpulin. Iya ya, membersihkan uang jadinya kesannya money laundry. Money laundry. Money laundry ini. Kita nggak jual sabun buat cuci uang. Ya. Jadi maksudnya mensucikan harta tuh ya sebagaimana kita tahu nih di ajaran Islam itu ada yang namanya zakat. Ini pembahasan sebetulnya menarik sekali bagi orang yang memiliki harta, bagi orang yang betul-betul memperhatikan ilmu agama itu seharusnya tahu persis mengenai kaidah zakat ini. Itu. Karena zakat ini sendiri menurut para ulama saja dikatakannya sesuatu yang ma'lumun fid dini daruratan. Sesuatu yang sangat diketahui di dalam agama secara pasti, secara aksiomatik. Jadi sifatnya adalah aksiomatik. Ini apa istilahnya, aksiomatik itu terkenal dalam mantik.
Nah, dengan istilah doruri itu kan, kalau yang tidak aksio itu kan lawan daripada doruri adalah nazori, perlu dipikirkan mendalam, begitu. Ada susunan-susunan di sana. Makanya insya Allah saya pribadi nih, Mang, mau buka kelas mantik, kajian ilmuul mubham. Gimana caranya Gus tuh? Kalau mau ikut, nanti tunggu semua berita dan informasinya di media kita, Alfa Kalestra Media. Itu ingetin tuh, jangan lupa. Pasti Iya, update ya. betul. Pantengin terus, follow. Biar tercegah dari cacat logika. Cacat logika. Bahasanya ya, cacat logika, betul. Nah itu. Oh, gitu. Jadi apa tadi zakat ya? Ya, mengenai zakat. Itu zakat tuh luar biasa. Maksudnya penting sekali kita ketahui, bahkan zakat ini juga selain kita diwajibkan, tentu memiliki hikmah dan tujuan. Memiliki suatu manfaat kepada pribadi seseorang yang melakukannya. Salah satunya yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta-harta mereka sebuah zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan dirinya dan mensucikan dirinya. Jadi zakat itu punya hikmah. Gitu. Itu sangat perlu diketahui oleh orang Islam. Sangat perlu diamalkan juga oleh umat beragama. Utamanya adalah agama Islam ini, karena kewajibannya untuk kaum muslimin wal muslimah. Gitu. Luar biasa. Berarti saya nih wajib zakat. Kaib wajib zakat. Atau ada orang-orang tertentu aja sih Gus ya? Nah, maksudnya kan suka ngedenger ya ada apa yang wajib zakat itu kriterianya seperti apa. Oh ya. Cuma kan yang mustahik atau yang berhak menerima zakat itu sendiri. Oke, betul. Jadi kalau kita mau membahas tentang siapa sih orang yang harus membayar zakat, coba kita terlebih dahulu ulik dari definisi. Definisi zakat. Jadi zakat sendiri ada definisi secara bahasa, ada definisi yang telah menjadi sebuah definisi syariat atau istilah. Dalam definisi bahasa dulu, misalnya, zakat itu banyak sekali dimaknai. Termasuk maknanya itu adalah kesucian, mensucikan, bertumbuh, berkembang. Nah, itu semua makna daripada zakat secara bahasa. Namun, ada pembahasan mengenai definisi syariat. Definisi istilah yang dikemukakan para ulama. Yakni, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada golongan tertentu. Begitu. Kalau kemudian dialihkan, pertanyaannya lantas siapa yang perlu berzakat? Tentu orang yang punya harta. Yang dengan demikian maksudnya punya harta itu bagaimana? Kita harus membagi dalam dua klasifikasi zakat dulu. Karena zakat ini dibagi menjadi dua. Ada yang urusannya dengan jiwa atau zakatun nafsi namanya. Ada juga yang berkaitan dengan harta. Zakatul mal namanya. Kalau zakat nafsi ini identiknya atau kita biasa sebutnya zakat fitrah. Itu terkenalnya zakat fitrah gitu. Nah, zakat fitrah ini diwajibkan untuk siapapun. Dalam sabda Rasul bahkan budak sekalipun itu diwajibkan zakat. Budak kebetulan sekarang udah nggak ada, berarti nggak ada alasan kalau misalnya mohon maaf sekali ada orang fakir atau orang miskin itu kemudian mereka enggan mengeluarkan zakat, padahal mereka juga masuk kriteria zakat fitrah ini, wajib untuk mengeluarkannya, tetap diwajibkan. Sementara kalau zakat mal ini memiliki kriteria khusus, tidak semua orang kemudian harus diwajibkan, hanya orang-orang tertentu. Siapakah orang itu? Adalah orang yang memiliki harta sampai nisab, batasan tertentu. Berapa kira-kira? Nah, ulama membahas panjang lebar dengan khilaf-khilafnya. Ya paling tidak kita ambil salah satu pendapat beliau, yakni seukuran 85 gram emas. Hartanya kira-kira begitu.
di kisaran itu silahkan dikurskan kepada rupiah. Ya. Ya, kemudian kita lihat kalau misalnya harta kita mencapai target itu, nisab tersebut, batasan tersebut, maka sudah masuk dalam syarat pertama. Yang kedua, pastikan bahwa harta tersebut dimiliki secara pribadi betul-betul sepenuhnya. Dimiliki pribadi, bukan di dalamnya ada hutang yang perlu dibayarkan pada orang lain. Itu tidak. Jangan dihitung. Yang tamaluk betul-betul dimiliki secara penuh. Nah, setelah itu yang ketiga kita perhatikan haul. Nah, ada istilah haul. Ya, haul ya. Agak tidak asing ya. Dengan nama haul. Haul. Apa, 1 tahun. Iya betul. Iya. Haul adalah waktu 1 tahun. Panas nggak kayak gitu? Ini masa saya mau pakai jaket ini. Ya Allah. Haul ya, jangan dihilangkan haknya. Biar Kamu disebutin tuh. Disebutin hak. Jangan dibuang. Haul adalah di mana harta kita sudah tersimpan selama 1 tahun. Nah, di sanalah kemudian baru diwajibkan. Jadi golongan orang untuk zakat mal adalah orang yang memenuhi setidaknya kriteria tersebut. Begitu. Jadi antara zakat fitrah dan zakat mal ada perbedaan. kasihan juga Gus, orang fakir nggak punya duit ya. Harus bayar zakat gimana? Iya. Kalau zakat fitrah itu sebetulnya ada solusi bagi yang benar-benar tidak punya sama sekali. Kemudian betul tidak ada sama sekali. Ya sudah, ini bisa ditangguhkan, tapi kewajibannya tidak gugur. Jadi ada istilah qadha zakat. Gitu. Qadha zakat. Iya. Waduh. Kok kayak bawa pengalaman. Qadha zakat. Oh, lagian kan emang kalau ngelihat dari penjelasan Gus Giri ini, kan tadi membersihkan harta juga. Kalau orang miskin atau yang nggak punya duit, yang fakir ini nggak usah zakat, kan bukan berarti harta orang miskin bersih semua. Iya, Masuk akal, ya. Betul. Iya. Iya betul. Jadi mau orang kaya ataupun orang yang kurang mampu dalam hal ini, di dalam kategori zakat fitrah tetap dikenakan hukum wajib berzakat fitrah. Karena apa tadi? Pada prinsipnya siapa yang bisa menjamin bahwa harta orang yang kurang mampu itu bersih? Iya. Nah, perlu kita sucikan harta dan jiwanya. Perlu kita sucikan orang-orang yang tadi demikian yang tadi kita sebutkan dalam golongan orang kaya dan orang yang kurang mampu. Itu kan yang bayar. Yang bayar nih. Kita kalau bayar agak ini kadang sulit. Sabun. Ya. Admin. Yang nerima, Gus. Yang nerima siapa nih kalau yang berhak buat menerima zakat? Nah, tadi setelah kita membahas orang yang harus membayar zakat, itu kita kenal dalam fikih istilahnya adalah muzakki. Zakatun muzakki. Nah, muzakki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Sementara yang menerima siapa? Mustahik zakat. Nah, mustahik zakat ini sudah dikutip atau sudah dicantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang 8 golongan asnaf itu. 8 golongan itu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin wal 'amilina 'alaiha ila akhir ayat. Semuanya dicantumkan. Ada fakir, miskin, amil zakat, ada ibnu sabil, ada fisabilillah, ada budak, kemudian yang terakhir ada gorim. Ada orang yang berhutang. Nah, itu semuanya masuk dalam kategori bagian yang wajib dizakati. Yang terakhir gorim. tadi apa tuh? Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf.
belum disebut mualaf. Belum disebut. Mualaf, kemudian ibnu sabil, Sabil. fisabilillah, gharim dan budak. Oh. Semuanya totalnya ini 8 asma. 8 golongan. Itu sasarannya. Harus ke sana. Jangan sembarangan. Jangan diberikan ke orang yang kaya. Mereka tidak butuh zakat itu. Iya, kan udah numpuk hartanya. Justru mereka lah yang dituntut mengeluarkan zakat. Kalau lihat utang itu berarti boleh menerima zakat. Betul. Kalau ini utangnya dia karena ngeredit Alphard 5 biji. Buat ya. Itu kategori itu kategori betul secara bahasa berhutang. Iya, berhutang. Orang yang dapat hutang gitu, terlilit hutang. Namun ini gharim ini juga banyak diklasifikasikan. Orang yang berhutang ini juga ada pembahasannya. Ulama membahas orang yang berhutang ini cenderung maksudnya adalah orang yang mengeluarkan harta atau meminjam sebuah harta untuk kemaslahatan umat Islam, untuk islah antara orang yang bertengkar, ya, untuk mendamaikan orang-orang yang bertengkar, atau bisa jadi untuk dirinya pribadi, namun yang seginya lebih primer. Jangan dulu yang sekunder gara-gara Alphard masa sih. Iya. Itu hal yang kira-kira kayaknya bukan primer lah. Oh, Kita aja masih bisa senyum-senyum belum punya Alphard. Iya. Belum ya, insya Allah. Oh, berarti yang ngutang kayak gitu tuh yang dibikin-bikin yang bukan kebutuhan primer itu nggak wajib buat nggak bisa nggak bisa masuk buat dalam menerima kategori zakat. iya kategori gharim mustahik itu tidak bisa, janganlah maksudnya. Cuman ini gaib yang waktu itu pernah ngobrol itu tuh yang ada apa namanya duriyah itu duriyah. oh iya, Gus. Oh ya, Jadi waktu itu pernah ngobrol sama Mang Dedeng nih tentang mustahik ya. mustahik zakat ya. Kan pernah dengar tuh pas ngobrol tuh habaib Ya. itu sebenarnya dia itu berhak gak menerima zakat? Habaib, sosok yang menjadi keturunan Rasulullah Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya Allah Subhanahu wa taala. Nih, untuk habaib sendiri itu sudah langsung disindir oleh Rasulullah sendiri dalam hadisnya. sarkas ini. Ya, maksudnya begini, bahwa Rasul sendiri yang berbicara bahwa Bani Muthalib dan Bani Hashim itu tidak diperkenankan untuk menerima zakat karena zakat itu sendiri adalah harta kotor. Masa sih kita mau berikan itu kepada keluarga Nabi? Okay. Maka para habaib yang jelas ittisal, yang jelas bersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW secara otomatis juga kan dari golongan Bani Muthalib dan Bani Hashim. Dengan begitu berarti kita nggak boleh mengalokasikan zakat baik fitrah ataupun mal kepada beliau, kepada siapapun itu habaibnya, termasuk mau habaibnya masuk golongan fakir misalnya. 8 tadi. Tadi masuk semua kok kayaknya aneh. Ya fakir, miskin atau berhutang segala macam. Ya cobalah kita kembali kepada refleksi tadi. Rasul yang melarang. Kendati pun mereka itu adalah orang yang fakir miskin, maka jangan dizakati, berikanlah hadiah. Iya. Oh, berarti solusinya itu ya? Iya, solusinya untuk membantu mereka adalah hadiah, bukan zakat. Begitu. Jadi karena kita mencoba kembali ke Quran dan hadis. Quran dan hadis. Kita mencoba mengamalkan. Betul. Berarti dengan apa hadis yang dikatakan tadi ini enggak termasuk diskriminasi, Gus ya? Enggak dong. Habaib sampai enggak dikasih zakat karena memang sudah ada aturannya. Betul, memang sudah ada aturannya. Jadi kalau memang bicara ini sebetulnya betul-betul bukan diskriminasi. Yeah. Justru Rasul itu ini luar biasa. Jika kita pandang di era itu, Rasul tuh bisa saja memerintahkan para umatnya agar membayar zakatnya cuma ke Rasul, ke Ahlul Bait doang.
ke Bani Muthalib dan Bani Hashim doang. Hmm. Tapi Rasul tidak melakukan itu. Padahal Rasul itu punya kapabilitas itu. Rasul itu apa istilahnya? Manusia yang istimewa sekali. Kalau mau mengatasnamakan kenabian dan kerasulannya, justru Rasul bisa memanfaatkan hal demikian. Namun apa yang terjadi? Rasul malah sebaliknya, tidak memanfaatkan privilege itu. Rasul lebih memilih zakat itu diharamkan atau tidak diperuntukkan atau dilarang untuk diberikan kepada Bani Muthalib dan Bani Hashim. Gitu. Oh iya, tadi sempat lupa nih. Yang berhak zakat gitu, yang wajib zakat, zakat. Itu kan pernah ini nih dengar tentang zakat profesi, Gus. Gitu loh. Bahkan kan di zakat profesi itu pernah dengar bahwa seorang karyawan yang memang itu udah dipotong tuh, Gus. Gaji-gajinya? Iya, gaji-gajinya. Dari gaji ya. Nah, terus diakumulasi, dipotongnya kan tiap bulan tuh. Ya. Dan diakumulasi dalam setahun itu nyampe nisab yang tadi. Oh, gitu. Yang disebutkan nisab tadi, ya, 85 gram tadi ya. Iya. Itu gimana tuh? Oh, kalau untuk zakat profesi ya, sebetulnya pembahasan ini juga pernah tersinggung oleh para ulama. Khususnya pembahasan ini tuh disinggung atau dikaji, didiskusikan kembali oleh para ulama mutaakhirin. Ulama-ulama ke belakang ini, ulama-ulama baru. Mengapa? Dasar zakat profesi ini tuh sebetulnya kalau boleh dibilang atas kecemburuannya para petani, para pekebun. Oh. Iya, karena para petani sendiri sebetulnya kalau kita lihat pendapatan atau penghasilannya itu sebetulnya juga bisa disetarakan dengan pendapatan orang-orang yang kerja di kantoran. Oke. Nah, dalam hal ini maka fikih itu menamakan zakat profesi itu dengan istilah malul mustafad. Harta yang diperoleh dari pekerjaan yang halal. Nah, tentu pekerjaan halal ini banyak seperti PNS, ada dokter, ada notaris, ada konsultan. Nah, itu semua ini atau banyaknya profesi yang lain yang memang gajinya besar dan halal, itu semua masuk kategori zakat profesi ini. Nah, bagaimana kaidahnya? Itu ya karena datang dari kecemburuan para petani itu barangkali juga akhirnya diadopsi nih oleh para ulama mutaakhirin bahwa mereka berpendapat begini. Zakat profesi itu ya nisabnya sama seperti itu. Seperti zakat mal kebanyakan. 85 gram emas nisab. Kemudian dikeluarkannya pas kapan? Pas haul. Bagaimana dengan pemotongan gaji tadi? Gitu tuh. Kasusnya kan harus haul dulu kewajiban. Nah, maka sebetulnya ulama juga berbeda pandangan dalam istilah kapan waktu yang tepat atau kapan waktu wajib mengeluarkan zakat. Beberapa ulama ada yang mengatakan zakat itu boleh ditakdim, boleh didahulukan sebelum waktu wajibnya. Jadi boleh dicicil itu. Jadi per bulan gaji itu dipotong juga nggak masalah, asal kita bisa pastikan bulanan ini kira-kira kalau 1 tahun kalau diakumulasi tanpa ada pemotongan itu betul sampai nisab atau tidak. Oh iya. Gitu. Akumulasi dulu. Kalau kira-kira gaji per bulannya itu sekitar 10 juta, seperti konsultan kan 10 juta ke atas, ya atau psikolog gitu kan pekerjaan-pekerjaan itu, dokter, insya Allah lah 10 juta ke atas itu. Nah 10 juta ke atas ini kalau diakumulasi setahun, anggaplah setahun itu dapat 120 juta dan anggaplah 85 gram itu hanya 85 juta. 85 gram sebagai nisab tadi. Anggaplah cuma 85 juta. Gaji yang selama setahun dengan gaji bulanan 10 juta itu kan kalau kita akumulasi selama setahun berarti 120 juta. Nah, berarti sudah mencapai nisab. Maka boleh itu setiap bulannya dipotong gaji. Jadi langsung dialokasikan. Berapa persen? Nah, yang dialokasikannya adalah 2,5%. Begitu. Sedikit wah. Iya.
Sambil ngopi Gus ya. Ngopi. Siapa? Kalau ada yang bilang tuh ngolah pikiran tuh. Ngopi ya. Kopi itu ngolah Ngolah pikiran. Saya kira ngopi malah kopi. Berat banget. enggak. Ya. Gini, Gus, kalau tempat nih, kayak narik benang merah dari penjelasan Gus cerita di seseorang yang mengeluarkan zakat baik dari profesi ataupun dari usahanya gitu. Oh ya. Seperti ini, misal ada seorang perantau dari, ya katakan dari kota A, Aceh. Iya. Kota A, Aceh. Aceh Makassar. Oh iya. Dari kota A dia merantau ke kota B. Nah, apa ya? Bandung. Bogor. 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 Dari Aceh ke Bali. Ke Bali, di Bali dia buka usaha dan usahanya maju dan usahanya maju dan dihitung-hitung dalam waktu 1 tahun itu income-nya, pendapatannya mencapai nisab. Oh ya. Itu mencapai nisab. Betul ya. Nah, maka haruslah dia mengeluarkan zakat. Betul ya. Dan ini bagusnya di mana nih dia ngeluarin zakat? Apa di tempat dia usaha atau di kampung halamannya di kota A tadi? Oh ya. Ini juga dibahas oleh para ulama tentang baiknya alokasi zakat ini kemana. Maka para ulama itu lebih menganjurkan bahwa zakat dialokasikan ke tempat di mana dia sedang berada. Nah, saat kebetulan kewajiban zakat itu memposisikan atau kebetulan pemiliknya diposisikan berada di tempat usahanya, maka silakan alokasi di tempat usahanya. Kalau kebetulan juga beliau sedang pulang dan itu waktu di mana haul, maka silahkan alokasikan zakatnya ke orang-orang fakir miskin yang ada di kampungnya. Jadi kalau mau bicara afdaliyah atau keutamaan, lebih baik di mana alokasinya, lihat di mana dia sedang berada. Termasuk zakat fitrah. Waktu itu juga saya nih, Mang, termasuk yang waktu di Mesir, itu juga ada pembicaraan diskusi ini antar mahasiswa. Gimana nih zakat fitrah kita? Zakat fitrah kita, apakah kita bisa minta tolong orang tua kita atau sanak keluarga kita membayarkan di kampung halaman kita, yakni di Indonesia, atau kita harus bayar di sini, di Mesir maksudnya? Akan jawab para kita mengulik beberapa referensi ulama. Jawaban yang terbaik adalah alokasikanlah di mana tempat kita sedang berada. Tempatnya begitu. Jadi waktu itu kita zakat di sana. Zakat di Mesir. Bukan buat zakat fitrah tuh kan? Zakat fitrah. Kalau zakat mau juga begitu tadi konsepnya. gitu. Iya. Kalau ini waktunya karena kayaknya nih ada sedikit pemahaman bahwasanya zakat mal ini harus juga dikeluarkan di bulan Ramadan. Zakat mal. Wah. Benar gitu atau enggak? Ya tadi pada prinsipnya zakat mal kalau kebetulan ketika haulnya adalah di bulan Ramadan, ya silahkan alokasikannya di bulan Ramadan. Tapi tidak wajib harus selalu di bulan Ramadan. Bisa jadi kan usahanya dimulai dari bulan Muharram. Maka nanti kewajibannya bisa di akhir Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah yang ke-12, atau di bulan Muharram tahun berikutnya. Ya tepatnya adalah di bulan Muharram tahun berikutnya. Kan begitu. Enggak selalu harus di bulan Ramadan dibersamai atau dibarengkan dengan zakat fitrah. Enggak harus. Mungkin biar ganjarannya lebih gede aja. Mungkin biar sekalian deh gitu, biar enggak repot. Gitu. Nah, tapi ya Gus, ngomong-ngomong soal zakat nih Gus, ini rame nih, sebenarnya lagi rame soal salah satu lembaga yang ya di situ pokoknya ngurus soal zakat dan terindikasi kasus korupsi Gus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru tahu itu. Nah, pembahasan menarik ini kita akan bahas di episode yang lain. Kita akan bahas di part yang lain.
ini khusus ya buat Khusus karena ini kasusnya tentang korupsi, Wah. tentang memakan uang atau harta orang lain secara batil. Nah, ini kan pembahasannya banyak sekali merangkap. Bukan hanya tentang hak zakat yang perlu dialokasikan, tapi berkenaan dengan hak-hak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Sensitif Betul banget berarti ya. Betul sekali. Itu menurunkan kepercayaan Masyarakat kepada itu. bukan cuma sama kinerjanya tapi eksistensinya juga. Betul. Jadi, Jadi, tahu menurut saya. betul sekali. Ya begitu. Jadi bisa lah nanti dibahas di emang kita khusus buat bahas itu Gus ya. Betul sekali. Iya. Menarik bener lah. banget itu. Kemudian saya juga penasaran ini ya sama pembahasan ini. Tapi ya nantilah di episode selanjutnya. Oke. Dengar lagi pembahasan dari Gus Giri ya. Siap. Insyaallah. Iya kurang lebihnya pembahasan untuk sekarang ya cukup sampai di situ ya. Oke. Sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga Amin. untuk semua para penonton, dan jangan lupa terus update dan terus ikuti bersama kami Alpha Kalestra Media atau Majelis Kalestra. Iya. Jangan lupa kalau mau ada pertanyaan lainnya tuliskan di kolom komentar. Benar. Iya. Like dong. Like, Bagikan. subscribe, Iya betul. dan subscribe. Betul. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi